Baiklah, pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Eka Putra STPMP. Pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Eka Putra STPMP CGP Angkatan ke-9 SMK Negeri 1 Sederida Kabupaten Indramayu. Kepada Bapak Indra Eka Putra kami silakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan aksi nyata di modul 1.4 budaya positif, di mana kali ini saya akan memaparkan beberapa poin mengenai budaya positif. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mohon maaf terlebih dahulu, saya tidak menggurui dan saya tidak mengajari, saya hanya menyampaikan informasi yang saya dapat dan untuk kita pelajari bersama. Baik, ini adalah beberapa konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, selanjutnya budaya positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi dan perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan akhir dari pembelajaran yang paradigma baru ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal, kebinekaan global. Nah, disiplin positif. Berbicara mengenai disiplin positif, di sini adalah budaya kita. Dengan kata disiplin dimaknai dengan suatu yang dilakukan seseorang dan pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, di mana kata disiplin sering kita terkaitkan dengan hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam bukan dari luar. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini supaya anak melakukan sesuai dengan kesadarannya, bukan karena hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah, kesenangan ini adalah suatu kebutuhan dasar manusia untuk berbuat sesuatu hal yang menyenangkan. Kemudian kebebasan adalah hal yang dibutuhkan manusia untuk bebas berekspresi apa saja. Selanjutnya, penguasaan. Ini adalah sifat dasar manusia ingin menguasai sesuatu hal yang dia inginkan. Selanjutnya, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia, setiap manusia. Selanjutnya, bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar, karena ketika mereka bertahan hidup, mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, perilaku
motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi, murid melakukan disiplin karena dia takut akan dihukum sehingga dia melakukan hal yang disiplin. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin itu karena dia ingin dihargai atau mendapat imbalan, sehingga dia melakukan disiplin. Sehingga motivasi yang didapatkan adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam, melainkan dari luar. Kemudian selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia yang perlu kita tanamkan itu ada dua. Motivasi intrinsik inilah yang harus kita tanamkan kepada anak, karena melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Apakah hukuman itu? Nah, hukuman itu yang pertama dia menimbulkan rasa sakit, kemudian tidak nyaman, kemudian murid merasakan takut, kemudian hal yang memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini adalah konsep dari hukuman. Selanjutnya, penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai. Nah, konsep disiplin dan identitas gagal inilah yang tidak perlu kita lakukan. Hukuman itu akan memberikan rasa takut kepada murid. Selanjutnya, konsekuensi dan retribusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan diri orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Geseni 2004. Ini adalah pernyataan Geseni di mana restitusi adalah menciptakan anak dengan kondisi yang lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ciri-ciri yang pertama, menebus kesalahan. Jadi anak-anak ini tidak kita menyatakan dia salah, namun kita cari kesalahannya, kemudian kita berikan kepada anak bagaimana cara menebus kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, restitusi ini memperbaiki hubungan antara kita dengan murid, di mana ketika kita lakukan restitusi, kita akan mendapat hubungan yang baik kepada murid. Selanjutnya, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada murid untuk menebus kesalahannya, bukan kita paksa untuk melakukan suatu tindakan untuk menebus kesalahan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak ini kita berikan waktu untuk melihat ke dalam dirinya, tindakan tersebut salah atau benar. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus tahu dulu nih, anak melakukan tindakan tersebut atas dasar apa. Karena tidak semua anak melakukan tindakan dengan hanya iseng saja, pasti ada dasarnya untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, fokus pada karakter. Jadi kita lihat karakter anak. Nah, anak ini berbeda-beda karakternya. Jadi ketika
ketika kita mengetahui karakter anak, kita bisa memberikan tindakan kepada anak. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini kita mencari solusi bukan untuk menghakimi anak. Jadi ketika kita sudah mendapatkan solusi, jadi anak tidak merasa dihukum. Selanjutnya perbedaan antara guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati. Guru menyenangkan, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka kepada murid. Ini adalah salah satu contoh tindakan restitusi. Bapak Ibu makasih ya. Makasih ya Bapak Ibu. Makasih ya. Saya dulu. Coba saya ke sini, Indra, duduk. Udah nggak perlu lagi kita. Iya. Situ 3, biar sama kepala ya. Udah nggak apa-apa lagi, bersih-bersihin dah. Lama kita Yan. Adek, dia ingin kelas aja deh masukkan. Ada menit, berarti udah dapat 20 menit. Iya, pokoknya tadi nggak lebih ya. Ini gue 10 menit. Tapi udah berapa? Jadi kita. Baiklah, pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Eka Putra STPMP. Pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Eka Putra STPMP CGP Angkatan ke-9 SMK Negeri 1 Sederida Kabupaten Indramayu. Kepada Bapak Indra Eka Putra kami silakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan aksi nyata di modul 1.4 budaya positif, di mana kali ini saya akan memaparkan beberapa poin mengenai budaya positif. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mohon maaf terlebih dahulu, saya tidak menggurui dan saya tidak mengajari, saya hanya menyampaikan informasi yang saya dapat dan untuk kita pelajari bersama. Baik, ini adalah beberapa konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, selanjutnya budaya positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi dan perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan akhir dari pembelajaran yang paradigma baru ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal, kebinekaan global. Nah, disiplin positif. Berbicara mengenai disiplin positif, di sini adalah budaya kita dengan kata disiplin dimaknai dengan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, di mana kata disiplin sering kita terkaitkan dengan hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam bukan dari luar. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini supaya anak melakukan sesuai dengan kesadarannya, bukan karena hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah, kesenangan ini adalah suatu kebutuhan dasar manusia untuk berbuat sesuatu hal yang menyenangkan. Kemudian kebebasan adalah hal yang dibutuhkan manusia untuk bebas berekspresi apa saja. Selanjutnya, penguasaan. Ini adalah sifat dasar manusia ingin menguasai sesuatu hal yang dia inginkan. Selanjutnya, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia, setiap manusia. Selanjutnya, bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar, karena ketika mereka bertahan hidup, mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi, murid melakukan disiplin karena dia takut akan dihukum, sehingga dia melakukan hal yang disiplin. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin itu karena dia ingin dihargai atau mendapat imbalan, sehingga dia melakukan disiplin. Sehingga motivasi yang didapatkan adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam, melainkan dari luar. Kemudian selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia yang perlu kita tanamkan itu ada 2. Motivasi intrinsik inilah yang harus kita tanamkan kepada anak, karena melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Apakah hukuman itu? Nah, hukuman itu yang pertama, dia menimbulkan rasa sakit, kemudian tidak nyaman, kemudian murid merasakan takut, kemudian hal yang memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini adalah konsep dari hukuman. Selanjutnya, penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai. Nah,
Konsep disiplin dan identitas gagal inilah yang tidak perlu kita lakukan. Hukuman itu akan memberikan rasa takut kepada murid. Selanjutnya, konsekuensi dan retribusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan diri orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Geseni 2004. Ini adalah pernyataan Geseni di mana restitusi adalah menciptakan anak dengan kondisi yang lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ciri-ciri yang pertama, menebus kesalahan. Jadi anak-anak ini tidak kita menyatakan dia salah, namun kita cari ke kesalahannya, kemudian kita berikan kepada anak bagaimana cara menebus kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, restitusi ini memperbaiki hubungan antara kita dengan murid. Di mana ketika kita lakukan restitusi, kita akan mendapat hubungan yang baik kepada murid. Selanjutnya, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada murid untuk menebus kesalahannya. Bukan kita paksa untuk melakukan suatu tindakan untuk menebus kesalahan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak ini kita berikan waktu untuk melihat ke dalam dirinya. Tindakan tersebut salah atau benar. Jadi, namun ketika kamu ujian, kamu tidak mengerjakannya dengan benar. Saya merasa kecewa. Ini adalah suatu kalimat yang disampaikan ke anak pada saat itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu nggak belajar dengan sungguh-sungguh? Padahal saya sudah memberikan pengajaran yang tepat. Nah, membuat rasa bersalah ini ternyata membekas di anak. Pak, kami belajar Pak, kami belajar ternyata soal yang Bapak berikan termasuk susah. Oke. Nah, membuat rasa bersalah ini membekas di anak. Jadi mereka akan takut melakukan tindakan. Ketika mereka melakukan tindakan, mereka akan berpikir, oh nanti saya berbuat seperti ini, nanti Pak Imran merasa kecewa dengan saya. Nah, ini membuat rasa bersalah ini adalah suatu identitas yang gagal. Ketika kita terapkan ke anak akan merasa down, mental mereka akan terpuruk. Kenapa? Ketika mereka sudah merasa bersalah, mereka akan takut mencobanya kembali. Nah, pada posisi kontrol membuat rasa bersalah ini saya katakan ini adalah identitas yang gagal Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan posisi ini, kita membuat anak merasa bersalah, itu suatu hal yang bukan kemajuan, tapi suatu hal yang membuat anak gagal. Jadi kita tidak bisa menciptakan anak berkreasi kembali. Nah, kemudian setelah beriringnya waktu, posisi kembali saya ke Pak Pemantau. Saya yang mengingatkan anak, yang kamu lakukan itu salah, yang kamu kerjakan itu nggak benar, yang kamu buat itu nggak benar. Dan pemantau ini kita hanya mengingatkan anak. Dan itu pernah saya lakukan sampai sekarang, itu masih saya lakukan sebagai pemantau. Kenapa saya katakan sebagai pemantau? Karena saya mengingatkan saja, saya tidak memberikan hukuman di situ. Saya hanya mengingatkan konsekuensinya. Ketika kamu melakukan ini, apa yang terjadi di kamu? Ini salah. Konsekuensinya apa? Jadi saya mengingatkan konsekuensinya kepada anak. Nah, ternyata pemantau ini adalah suatu posisi yang saya katakan sebagai identitas yang sukses. Kenapa? Kita hanya mengingatkan anak. Kita ingatkan anak akan konsekuensi jika melakukan pelanggaran. Namun dari keempat yang saya sebutkan tadi, ada posisi yang paling bagus pada posisi kontrol, yaitu adalah manajer. Sekarang kita tahu posisi manajer itu dari katanya saja manajer, dia sudah menata,
menyusun, mengatur. Nah, pada posisi manajer ini kita bisa perhatikan ketika kita bertemu dengan siswa, kita berikan dia suatu di awal kita sudah membicarakan tentang restitusi. Nah, kita posisi manajer, kita berkata kepada anak itu tidak menyakiti anak, juga tidak memberikan rasa bersalah kepada anak. Contohnya, dia melakukan kesalahan, terlambat ke sekolah. Tenang, saya juga dulu pernah melakukan kesalahan terlambat sekolah, tapi tidak apa-apa. Itu bukan suatu hal yang fatal. Namun kalau kamu melakukan lebih lanjut, itu bisa menjadikan kebiasaan yang buruk. Kalau kamu bisa berubah dari kebiasaan yang baik, dari yang buruk ke yang baik, itu akan sangat bagus dan bermanfaat untuk kamu. Jadi posisi manajer ini kita menggali jati diri anak tersebut, bukan menghakimi anak. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah pemaparan singkat mengenai posisi kontrol. Nah, jadi kasus di sini saya sebutkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kira-kira Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan 5 posisi kontrol ini, ada kasus tersebut. Kira-kira Bapak Ibu apa yang akan pertama kali dilakukan ketika mendapatkan kasus tersebut? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya Ibu silakan. Kalau saya nih Pak ya, saya kan tidak paham awalnya apa itu posisi manajer atau teman-teman. Kalau saya di posisi ini saya memang ambil hukum Pak. Kenapa saya bilang hukum? Karena dia melanggar peraturan yang sudah ada di sekolah dengan tidak memakai atribut ketika upacara. Itu sih menurut saya Pak ya sebagai hukum. Oke, jadi tindakan yang pertama kali dilakukan adalah menghukum. Kira-kira yang lain Bapak Ibu ada tanggapan? Ini sebelum Bapak mengenal 5 posisi kontrol yang saya sebutkan, ada kasus di atas. Kira-kira tindakan pertama kali Bapak Ibu lakukan apa? Tadi Ibu kemarin menyatakan dia akan langsung menghukum. Berarti secara tidak langsung dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Oke, mungkin Pak Junaidi, Bu Tisna, atau Bapak Ibu yang lain, Ibu Tisna? Saya Pak penghukum. Oke, penghukum. Bapak Ibu lain ada yang mau menanggapi nih? Kalau saya berikan kasus tanpa harus melihat 5 posisi kontrol tadi. Oke, baik. Mungkin dari gambaran 2 Ibu tadi sudah menyampaikan dia akan memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, ketika Ibu lakukan hukuman, kira-kira anak tadi ini yang mereka ambil dari hukuman itu tadi, mereka akan mengingat sisi baiknya apa sisi buruknya? Sisi buruknya Pak. Sisi buruknya ya. Jadi ketika ketemu itu ada Ibu kemarin, kita mungkin saja. Betul sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini perlu kita pahami. Jadi saran saya Bapak Ibu, karena saya sudah saran saya ketika saya sudah mengikuti kegiatan CGP ini, kita posisikan diri kita di pemantau dulu, jangan langsung ke manajer. Ketika kita di pemantau, kita akan mengerti nih kondisi anak, kita hanya mengingatkan dan kita restitusi dan kita berikan konsekuensi apa ketika dia melanggar peraturan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Kemudian setelah kita di pemantau, kita bisa naik ke manajer. Jadi kalau bisa, jangan dari penghukum ke manajer. Nanti akan ada beberapa step yang akan Ibu lewati dan itu akan hilang dan miss ketika Ibu pada posisi manajer. Ketika langsung Ibu ke posisi manajer, menghukum, membuat rasa bersalah itu akan terbawa kalau Ibu tidak mengikuti stepnya. Nah baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita memposisikan 5 posisi kontrol, kita buat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Kalau saya sendiri mengatakan keyakinan kelas ini adalah suatu poin yang untuk kita lakukan agar si anak tadi tahu konsekuensi. Kita sudah membahas konsekuensi di awal tadi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Dan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Poin yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini adalah sebuah contoh peraturan. Kenapa harus peraturan dan bukan
mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan. Ini adalah contoh peraturan, dan peraturan ini harus kita patuhi. Jadi peraturan ini sifatnya dia satu arah. Ketika berikan peraturan harus ditaatin. Berbeda dengan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, ini adalah keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas dimunculkan, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, diskusi dulu nih tentang peraturannya. Peraturannya udah ketemu, apa saja nih yang mau kita buat peraturannya? Sudah ketemu, kita list, kemudian kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah menjadi keyakinan kelas, kita menempelkan keyakinan kelas di kelas. Nah, Bapak Ibu, tahapan ini tidak sesimpel ini. Ada tahapan selanjutnya yang membuat keyakinan kelas itu bisa diterapkan. Nah, ini adalah tahapan untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi peraturan tadi dia awalnya dia pasif, dilarang, itu adalah kalimat pasif. Dan kita ubah kalimatnya menjadi abstrak. Minimal dia sebuah kalimat yang menyatakan tindakan yang aktif. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi orang semua memahami apa itu pernyataannya, bukan diri dia saja atau anak-anak tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, lebih abstrak dan dalam bentuk positif ini berubah dari kalimat pasif menjadi positif. Selanjutnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ketika jangankan peraturan, belajar aja ketika akan banyak-banyak aja sudah bosan. Nah, makanya sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Nah, baik Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita buat rinci terlebih dahulu apa saja peraturan yang akan kita lakukan, yang akan kita sepakati. Kemudian buat pernyataan universal. Apa itu? Ada kebajikan universal. Di sana ada kesehatan, keselamatan, kemudian menghormati, menghargai. Ada banyak sekali kata-kata kebajikan di sana. Jadi kita rubah yang tadinya pasif menjadi positif. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi juga. Kemudian sedikit saja. Pembuat keyakinan kelas itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu dari ujung sana sampai ujung sini, nggak perlu. Hanya 10 saja. Jika 10 tersebut sudah bisa diterapkan, maka kemudian akan bisa lebih berdampak positif. Kita ambil satu contoh nih, buat keyakinan kelas, jangan ribut di kelas. Itu adalah suatu peraturan. Kita rubah ke kalimat positif. Apakah itu kalimatnya? Bisa saja seperti ini. Hargai guru yang sedang berbicara di depan, atau saling menghargai saat berbicara. Jadi ketika kita berikan kalimat yang sifatnya positif, anak akan berpikir sendiri, oh ternyata ribut di kelas itu nggak baik, kita tidak menghargai orang lain. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas. Nah, Bapak Ibu buat keyakinan sesuaikan dengan kondisi kelasnya. Jangan melihat kelas lain. Kalau kita melihat kelas lain, keyakinan kelas tidak akan jalan. Saya pastikan itu. Contoh kelas 10 dengan kelas 11 itu sudah beda porsinya. Ketika itu samakan antara kelas 10 dengan kelas 11, maka keyakinan kelas tidak akan berjalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kebutuhan anak kelas 11 itu lebih aktif dibandingkan kelas 10. Kelas 10 itu masih biasa. Kelas 11 itu sudah menuju ke penjurusan. Jadi mereka lebih aktif. Dan di kelas 10 kita tidak bisa menyamakannya. Kemudian warga sekolah atau kelas terlibat. Jadi semuanya harus terlibat Bapak Ibu. Jangan hanya 1-2 orang saja Bapak Ibu tunjuk untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya harus terlibat. Nah, kenapa saya katakan semua harus terlibat? Karena kalau hanya dibuat 1 atau 2 orang, itu tidak akan bisa disepakati. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas dan tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama itu kita list dulu peraturannya. Yang kedua, kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif atau abstrak. Kemudian kita list kembali. Kemudian kita buat dalam sebuah susunan. Dan terakhir kita terapkan. Baik, next slide selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan akhir dari segitiga restitusi. Dari semua disiplin positif itu, ini adalah tahapan akhir untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama,
segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Kita semua kan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini adalah contoh kalimat menstabilkan identitas. Tapi apa menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas adalah suatu ucapan atau suatu tindakan yang kita lakukan untuk mengembalikan jati diri si anak supaya dia tidak salah persepsi. Contoh kecil, si anak terlambat, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalimat apa yang kita ucapkan? Tenang, Bapak dulu juga pernah terlambat. Saya juga dulu pernah terlambat. Jadi tidak hanya kamu saja yang terlambat. Jadi ketika kita stabilkan identitasnya, anak akan lebih percaya diri. Oh ya, ternyata bukan saya melakukan kesalahan. Tapi apakah itu dibenarkan? Ya, itu sebuah pelanggaran. Jadi Bapak itu menstabilkan identitas ini hanya untuk menstabilkan si anak supaya dia tidak terlalu ketakutan ketika melakukan kesalahan. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan, kita validasi. Nah, kamu tadi kan terlambat. Menurutmu ini benar apa salah? Dia akan berpikir, dia akan menggali potensi dirinya sendiri. Ketika kita sudah menanyakan hal tersebut, barulah dia akan mengutarakan alasannya. Kenapa dia terlambat? Bapak, saya terlambat karena A, B, C, D. Nah, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak harus langsung kita hukum. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan si anak. Nah, kamu tadi kan membuat kesalahan ya. Kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Jadi kita tanyakan ke anak, dia yakin untuk melakukan apa supaya kesalahannya tadi bisa dimaafkan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Saya setelah mengikuti kegiatan CGP ini, saya melakukan segitiga restitusi itu pertama kali di kelas 11. Di anak saya di kelas 11. Si anak ini awalnya dia adalah anak yang diam, kalem, kemudian tidak terlalu banyak tingkah. Namun ketika dia belajar mata pelajaran yang tidak dia sukai, waktu itu mata pelajaran IPAS, dia tidak suka belajar IPAS. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Pada saat belajar kelompok, si anak ini ribut, mengganggu temannya sana sini. Kemudian si gurunya menegur, dia ribut, udah kerjakan tugasmu. Namun dicuekin aja sama anaknya, kemudian melapor kepada saya karena saya sebagai ketua jurusan. Melapor kepada saya, Pak, si A ini biasanya nggak gini, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Nah, saya coba segitiga restitusi pada anak. Saya panggil si anaknya, namanya Aida. Dan nanti ke ruangan saya ya, ada yang mau saya bicarakan. Datang si anak ke ruangan saya dan saya berbicara kepada anak. Hal yang pertama kali saya tanyakan bukan saya tanyakan permasalahannya, tapi bagaimana kabar si anak dulu. Silakan masuk Aida. Saya tanya, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja dan saya merasa sehat. Alhamdulillah. Gini Aida, saya dapat cerita atau informasi dari guru IPAS. Kemarin waktu belajar IPAS, kamu tidak tertib ya, ribut dengan temanmu sana sini. Iya Pak. Kamu senang melakukan itu? Senang Pak. Saya merasa senang nih karena saya tidak ada tekanan. Oke, kenapa kamu senang melakukan itu? Saya bosan Pak belajar dengan guru tersebut. Cara belajarnya standar saja, monoton, di luar saya bosan. Jadi ketika saya ribut, saya menghilangkan kebosanan saya. Tadi Pak ribut dengan teman-teman saya. Oke, saya ngerti. Jadi melakukan seperti itu kamu senang nih. Cuman kamu tahu nggak, tindakanmu itu mengganggu guru IPAS yang masuk pada saat itu. Ya Pak, ada salah. Jadi ketika kita restitusi, anak sudah mengerti kesalahannya sendiri. Cuman anak tersebut harus tahu juga tindakan yang dilakukan itu salah. Jadi Bapak Ibu,
setelah dia mengetahui kesalahannya, baru kita tanyakan keyakinan. Jadi Aida, kamu kan udah tahu nih kesalahanmu di mana. Menurutmu untuk menebus kesalahanmu, kamu melakukan apa? Kan kita sudah ada keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Ya Pak, saya melanggar keyakinan kelas, saya tidak menghormati orang lain. Oke, kamu sudah tahu apa yang kamu langgar. Sekarang saya tawarkan ke kamu apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu terhadap diri tersebut. Baik Pak, saya akan meminta maaf. Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah Bapak Ibu, ini adalah cerita singkat yang saya berikan kepada Bapak Ibu, sebuah real restitusi yang saya lakukan. Dan di kemudian hari si anak tersebut sudah mengerti ketika dia melakukan kesalahan, dia akan memvalidasi tindakannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ingatkan lagi. Ya, jadi restitusi ini tidak berdampak kepada kita, tapi berdampak kepada siswa. Kita hanya memanajerial kepada anak tersebut. Nah baik, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Oke, next. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among, posisi manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah suatu tolak ukur kita menjadi seorang guru. Jika Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan memposisikan Ibu pada posisi kontrol, ini adalah tujuan akhir dari pendidikan. Kita menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dari disiplin positif. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin yang saya sampaikan ini terlalu panjang lebar. Untuk lebih detailnya, mungkin kita bisa diskusi saja apa hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak mengerti nih dari semua yang saya sampaikan. Tapi yang saya tekankan di akhir ini adalah kita memposisikan posisi kontrol yang saat ini yaitu sebagai manajer. Ini harus kita terapkan. Kenapa? Karena ketika kita sudah posisi manajer, seorang manajer, kita mencontoh perusahaan nih, kalau manajernya bagus, perusahaannya akan berkembang. Nah kalau kita sebagai manajer yang baik, kita mengerti kebutuhan murid, belajarlah berpihak kepada murid, bukan kemauan ego kita. Dulu waktu saya jadi guru, kamu harus bisa apa yang saya berikan, betul? Nah, saya memberikan contoh, mungkin kalau dulu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, kamu harus bisa nih 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi sekarang kita balik. Nah, ketika saya sudah berikan 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa nggak kamu melanjutkan 2 tambah 1 atau 1 tambah 2? Jadi kita tanyakan ke anak, bukan bisa apa, tapi sudah bisa apa. Itulah Bapak Ibu. Jadi ketika disiplin positif diterapkan, anak-anak akan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah suatu hal yang mungkin bisa kita terapkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kita buka sesi diskusinya. Semoga sesi diskusi ini tidak membuat Bapak Ibu menjadi bingung ketika kita diskusi. Hal-hal yang membuat kita bingung kita perjelas. Baik Bapak Ibu, ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bu. Jadi Pak Indra, saya mau tanya, ketika Bapak mengambilkan kelima posisi kontrol nah, jadi di sini kalau saya tidak sama dengan maaf kalau saya sama, karena saya memang belum paham apa ini kelima posisi kontrol. Dan di akhir Bapak menyebutkan kita sebagai guru harus menjadi seorang guru. Nah, tadi Pak, kalau saya tidak salah mendengar, di posisi pemukul ini tadi Bapak sudah bilang, iya dibilang salah ya tidak salah sebenarnya. Nah, tetapi di pemantau tadi Pak, Bapak membenarkan ini, sedangkan kita harus di posisi manajer. Kenapa di posisi pemantau ini tadi Bapak membenarkan kita boleh di posisi pemantau ini? Nah, baik itu aja Pak yang saya tanyakan. Boleh saya bertanya lagi Pak? Soalnya itu nggak jelas sebenarnya Pak. Saya kembali Pak.
membuat keyakinan kelas, di sini Bapak sudah menampilkan, saya rasa memang bagus sifat keyakinan kelas ini yang akan didapatkan di dalam kelas. Nah, jadi Pak, di dalam kelas ini anak itu kan beragam-ragam nih Pak ya, karakter anak itu berbeda-beda. Jadi bagaimana nih Pak cara saya supaya mungkin di kelas itu tidak semuanya nih Pak mau membuat keyakinan kelas, tidak semuanya nih dia mau nulis apa peraturan yang harus dia buat dalam antara kesepakatan dia. Jadi bagaimana cara saya menghadapi anak yang tidak mau menuliskan keyakinan kelas yang bisa dijalankan dia. Jadi Pak, terima kasih Pak kalau banyak pertanyaan Pak, karena saya awal dulu. Oke, jadi tindakan yang pertama kali dilakukan adalah menghukum. Kira-kira yang lain Bapak Ibu ada tanggapan? Jadi sebelum Bapak mengenal 5 posisi kontrol yang saya sebutkan, ada kasus di atas. Kira-kira tindakan pertama kali Bapak Ibu lakukan apa? Tadi Ibu kemarin menyatakan dia langsung menghukum. Berarti secara tidak langsung dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Oke, mungkin Pak Junaidi, Bu Krisna, atau Bapak Ibu yang lain dijelaskan. Kalau saya Pak penghukum. Karena tadi yang tentu harus kita hukum. Kita bersama dengan pandangan yang Oke, penghukum. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi nih? Kalau saya berikan kasus tanpa harus melihat 5 posisi kontrol tadi. Oke, baik. Mungkin dari gambaran 2 Ibu tadi sudah menyampaikan dia akan memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, ketika Ibu lakukan hukuman, kira-kira anak tadi ini yang mereka ambil dari hukuman itu tadi, mereka akan mengingat sisi baiknya atau sisi buruknya? sisi buruknya Pak. Sisi buruknya ya. Jadi ketika ketemu di luar dari kemarin, mungkin saja. Betul sekali itu Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini perlu kita pahami. Jadi saran saya Bapak Ibu, karena saya sudah saran saya ketika saya sudah mengikuti kegiatan CGP ini, kita posisikan diri kita di pemantau dulu, jangan langsung ke manajer. Ketika kita di pemantau, kita akan mengerti nih kondisi anak, kita yang mengingatkan dan kita restitusi dan kita berikan konsekuensi apa ketika dia melanggar peraturan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Kemudian setelah kita di pemantau, kita bisa naik ke manajer. Jadi kalau bisa, jangan dari penghukum ke manajer. Nanti akan ada beberapa step yang akan Ibu lewatin dan itu akan hilang dan miss ketika Ibu pada posisi manajer. Ketika langsung Ibu ke posisi manajer, menghukum, membuat rasa bersalah yang akan terbawa kalau Ibu tidak mengikuti stepnya. Nah, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita memposisikan 5 posisi kontrol, kita buat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini gunanya apa Bapak Ibu? Kalau saya sendiri mengatakan keyakinan kelas ini adalah suatu poin yang untuk kita lakukan agar si anak tadi tahu konsekuensi. Kita sudah membahas konsekuensi di awal tadi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Dan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Poin yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini adalah sebuah contoh peraturan. Kenapa harus peraturan dan bukan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ini adalah contoh peraturan dan peraturan ini harus kita patuhi. Jadi peraturan ini sifatnya dia satu arah. Ketika berikan peraturan harus ditaati. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kenapa itu keyakinan kelas? Nah, ini adalah keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas dimunculkan, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, diskusi dulu nih tentang peraturannya. Peraturannya udah ketemu, apa saja yang mau kita lakukan peraturannya? Sudah ketemu, kita list, kemudian kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah menjadi keyakinan kelas, kita menempelkan keyakinan kelas di kelas. Nah, Bapak Ibu, tahapan ini tidak sesimpel ini. Ada tahapan selanjutnya yang membuat keyakinan kelas itu bisa diterapkan. Nah, ini adalah tahapan untuk pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi peraturan tadi dia awalnya dia pasif. Dilarang, itu adalah kalimat pasif. Dan kita ubah kalimatnya menjadi
abstrak. Minimal dia sebuah kalimat yang menyatakan tindakan yang aktif. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi orang semua memahami apa itu pernyataannya, bukan diri dia saja atau anak-anak tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, lebih abstrak dan dalam bentuk positif ini berubah dari kalimat pasif menjadi positif. Selanjutnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ketika jangankan peraturan, belajar aja. Ketika anak banyak-banyaknya sudah besar. Nah, makanya sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mulai diterapkan. Kemudian semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Nah, baik Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita buat rinci terlebih dahulu apa saja peraturan yang akan kita lakukan, yang akan kita sepakati. Kemudian buat pernyataan universal. Apa itu ada kebajikan universal? Di sana ada kesehatan, keselamatan, kemudian menghormati, menghargai. Ada banyak sekali kata-kata kebajikan di sana. Jadi kita rubah yang tadinya pasif menjadi positif. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi sudah, kemudian sedikit saja. Pokok keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu dari ujung sana atau ujung sini, nggak perlu. Hanya 10 saja. Jika 10 tersebut sudah bisa diterapkan, maka kemudian akan bisa lebih berdampak positif. Kita ambil satu contoh nih, buat keyakinan kelas. Jangan ribut di kelas, itu adalah suatu peraturan. Kita rubah ke kalimat positif. Apakah itu kalimatnya? Bisa saja seperti ini. Hargai guru yang sedang berbicara di depan, atau saling menghargai saat berbicara. Jadi ketika kita berikan kalimat yang sifatnya positif, anak akan berpikir sendiri, oh ternyata berbicara itu nggak baik, kita tidak menghargai orang lain. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas. Nah, Bapak Ibu buat keyakinan sesuaikan dengan kondisi kelasnya, jangan melihat kelas lain. Kalau kita melihat kelas lain, ya kelas tidak akan jalan. Saya pastikan itu. Contoh kelas 10 dengan kelas 11 itu sudah beda porsinya. Ketika itu samakan antara kelas 10 dengan kelas 11, maka keyakinan kelas tidak akan berjalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kebetulan anak kelas 11 itu lebih aktif dibandingkan kelas 10. Kelas 10 itu masih dasar. Kelas 11 itu sudah menuju ke penjurusan. Jadi mereka lebih aktif. Dan di kelas 10 kita tidak bisa menyamakannya. Kemudian warga sekolah atau kelas terlibat. Jadi semuanya harus terlibat Bapak Ibu. Jangan hanya satu dua orang saja Bapak Ibu tunjuk untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya harus terlibat. Nah, kenapa saya katakan semua harus terlibat? Karena kalau hanya diperlukan satu atau dua orang, itu tidak akan bisa disepakati. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas dan tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama itu kita list dulu peraturannya. Yang kedua, kita berubah kalimatnya menjadi kalimat positif atau abstrak. Kemudian kita list kembali. Kemudian kita buat dalam sebuah susunan. Dan terakhir kita terapkan. Baik, next slide selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan akhir dari segitiga restitusi. Dari semua disiplin positif itu, ini adalah tahapan akhir untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Kita semua kan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini adalah contoh kalimat menstabilkan identitas. Tapi apa menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas adalah suatu ucapan atau suatu tindakan yang kita lakukan untuk memberikan jati diri si anak supaya dia tidak salah persepsi. Contoh kecil, si anak terlambat, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalimat apa yang dikatakan? Tenang, Bapak dulu juga pernah terlambat. Saya juga dulu pernah terlambat. Jadi tidak hanya kamu saja yang terlambat. Jadi ketika kita stabilkan identitasnya, anak akan lebih percaya diri. Oh iya, ternyata bukan saya yang melakukan kesalahan. Tapi apakah itu dibenarkan? Ya, itu sebuah pelanggaran. Jadi Bapak Ibu menstabilkan identitas ini hanya untuk menstabilkan si anak supaya dia tidak terlalu ketakutan ketika melakukan kesalahan. Nah,
Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan, kita validasi. Nah, kamu tadi kan terlambat. Menurutmu ini benar apa salah? Dia akan berpikir dan dia akan menggali potensi dirinya sendiri. Ketika kita sudah menanyakan hal tersebut, barulah dia akan mengutarakan alasannya kenapa dia terlambat. Bapak, saya terlambat karena A, B, C, D. Nah itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak harus langsung kita hukum. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan si anak. Nah, kamu tadi kan membuat kesalahan ya. Kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Jadi kita tanyakan ke anak, dia yakin untuk melakukan apa supaya kesalahannya tadi bisa dimaafkan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Saya setelah mengikuti kegiatan CGP ini, saya melakukan segitiga restitusi, kemudian tidak terlalu banyak tingkat. Namun, ketika dia belajar mata pelajaran yang tidak dia sukai, itu mata pelajaran IPAS. Dia tidak suka belajar IPAS. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Pada saat belajar kelompok, si anak ini ribut mengganggu temannya sana sini. Kemudian si gurunya menegur, jangan ribut, sudah kerjakan tugasmu. Namun dicuekin aja sama anaknya, kemudian melapor kepada saya karena saya sebagai ketua jurusan. Melapor kepada saya, Pak, si A ini biasanya nggak gini, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Nah, saya coba segitiga restitusi pada anak. Saya panggil si anaknya, namanya Aida. Ya, nanti ke ruangan saya ya, yang mau saya bicarakan. Datang si anak ke ruangan saya dan saya berbicara kepada anak. Hal yang pertama kali saya tanyakan bukan saya tanyakan permasalahannya, tapi bagaimana kabar si anak dulu. Silakan masuk aja. Saya tanya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja dan saya merasa sehat. Alhamdulillah. Gini Aida, saya dapat cerita atau informasi dari guru IPAS. Kemarin waktu belajar IPAS, kamu tidak tertib ya, libur dan bermain sana sini. Iya Pak. Kamu senang melakukan itu? Senang Pak. Saya merasa senang nih karena saya tidak ada tekanan. Oke, kenapa kamu senang melakukan itu? Saya bosan Pak, belajar dengan guru tersebut, cara belajarnya standar saja, monoton, jadi saya bosan. Jadi ketika saya ribut, saya menghilangkan kebosanan saya. Jadi tadi Pak Akbar mengenai oke, saya ngerti. Dengan melakukan seperti itu kamu senang nih. Cuma kamu tahu gak, tindakanmu itu mengganggu guru IPAS yang masuk ke saat itu. Ya Pak, akhirnya salah. Jadi ketika kita restitusi, anak sudah mengerti kesalahannya sendiri. Cuma anak tersebut harus tahu juga tindakan yang dilakukan itu salah. Jadi Bapak Ibu, setelah dia mengetahui kesalahannya, baru kita tanyakan keyakinan. Jadi Aida, kamu kan sudah tahu nih kesalahanmu di mana. Menurutmu, untuk menebus kesalahanmu, kamu melakukan apa? Kan kita sudah ada keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas mana yang kamu melanggar? Ya Pak, saya melanggar keyakinan kelas, saya tidak menghormati orang lain. Oke, kamu sudah tahu apa yang melanggar. Sekarang saya tawarkan ke kamu apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu terhadap guru IPAS tersebut. Baik Pak, saya akan meminta maaf. Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah Bapak Ibu, ini adalah cerita singkat yang saya berikan kepada Bapak Ibu, sebuah real restitusi yang saya lakukan. Dan di kemudian hari si anak tersebut sudah mengerti ketika dia melakukan kesalahan, dia akan memvalidasi tindakannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ingatkan lagi. Ya, jadi restitusi ini tidak berdampak kepada kita, tapi berdampak kepada siswa. Kita hanya memanajerial kepada anak tersebut. Nah, baik, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Oke, next. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik.
di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah suatu tolak ukur kita menjadi seorang guru. Jika Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan memposisikan itu pada posisi kontrol, ini adalah tujuan akhir dari pendidikan. Kita menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dari disiplin positif. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin yang saya sampaikan ini terlalu panjang lebar. Untuk lebih detailnya, mungkin kita bisa diskusi saja apa hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak mengerti dari semua yang saya sampaikan. Tapi yang saya tekankan di akhir ini adalah kita memposisikan posisi kontrol yang saat ini yaitu sebagai manajer. Ini harus kita terapkan. Kenapa? Karena ketika kita sudah posisi manajer, seorang manajer, kita contoh perusahaan nih, kalau manajernya bagus, perusahaannya akan berkembang. Nah, kalau kita sebagai manajer yang baik, kita mengerti kebutuhan murid, belajarlah berpihak kepada murid, bukan kemauan ego kita. Dulu waktu saya jadi guru, kamu harus bisa apa yang saya berikan. Contoh, nah saya memberikan contoh, mungkin kalau dulu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamu harus bisa nih 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi sekarang kita balik. Nah, ketika saya sudah berikan 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa gak kamu melanjutkan 2 tambah 1 atau 1 tambah 2? Jadi yang kita tanyakan ke anak bukan bisa apa, tapi sudah bisa apa. Itulah Bapak Ibu. Jadi ketika disiplin positif diterapkan, anak-anak akan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah suatu hal yang mungkin bisa kita terapkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kita buka sesi diskusinya. Semoga sesi diskusi ini tidak membuat Bapak Ibu menjadi bingung ketika kita diskusi. Hal-hal yang membuat kita bingung kita perjelas. Baik Bapak Ibu, ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Bu. Ini Pak Indra, saya mau tanya tadi. Ketika Bapak menampilkan di posisi kontrol, nah, tadi di sini kalau saya tidak salah mendengarkan, maaf kalau saya salah, karena saya memang belum paham apa ini lima posisi kontrol. Dan di akhir Bapak menyebutkan kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer. Nah, tadi Pak, kalau saya tidak salah mendengar, di posisi penghukum ini tadi Bapak sudah bilang iya dibilang salah ya tidak salah sebenarnya. Nah tetapi di pemantau tadi Pak, Bapak membenarkan ini, sedangkan kita harus di posisi manajer. Kenapa di posisi pemantau ini tadi Bapak membenarkan kita boleh di posisi pemantau ini? Nah baik itu aja Pak yang saya tanyakan. Boleh saya bertanya lagi Pak? Soalnya mengganjil sebenarnya Pak. Bisa kembali Pak? Di apa tadi ya Pak, keyakinan keras. Yes, baik Pak. Di dalam membuat keyakinan keras di sini Bapak sudah menampilkan, saya rasa memang bagus sih Pak, keyakinan keras ini yang akan kita terapkan di dalam kelas. Nah, jadi Pak di dalam kelas ini anak itu kan beragam-ragam nih Pak ya, karakter anak itu berbeda-beda. Jadi bagaimana nih Pak cara saya supaya mungkin di kelas itu tidak semuanya nih Pak mau membuat keyakinan keras, nggak semuanya nih dia mau nulis apa peraturan yang harus dia buat, antara kesepakatannya. Jadi bagaimana cara saya menghadapi anak yang tidak mau menuliskan keyakinan kelas yang bisa dijalankan itu. Baik Pak, terima kasih, maaf kalau banyak pertanyaan Pak karena saya awal dulu. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparannya. Untuk yang pertama dulu nih di posisi kontrol, mungkin tadi saya katakan penghukum itu saya katakan salah atau tidak? Saya katakan salah juga enggak, saya katakan benar juga tidak. Karena dia akan membuat identitas yang gagal kepada anak. Ini posisi penghukum. Mulai bertanya, pemantau itu salah atau tidak? Pemantau
Ini saya katakan dia adalah posisi yang sukses. Kenapa saya katakan posisi yang sukses? Dia setingkat di bawah manajer. Setingkat di bawah manajer. Kalau kita bicara perusahaan, di atas di bawah manajer ada yang namanya mandor. Mandor ini tugasnya hanya mantau saja. Kamu kalau nggak bisa panen, nggak usah kerja. Berarti dia kan memberikan konsekuensi kepada si pekerja. Kita kembalikan ke sekolah. Kalau kita posisi pemantau, kita hanya memantau kepada anak. Nah, kalau kamu tidak mengikuti peraturan, ini konsekuensinya kamu akan mendapat hukuman seperti ini. Jadi kita hanya mengingatkan saja, Bu. Kita mengingatkan saja. Kita tidak memberi hukuman. Beda dengan hukum. Dia tidak ada kata-kata awal. Kamu salah, udah. Kamu salah berdiri di depan kelas, angkat kaki, pegang telinga. Itu hukuman si penghukum. Dia tidak ada kata-kata di awal. Nah, ketika kita di pemantau, kita setingkat di bawah manajer. Nah, ketika kita berhasil di pemantau, kita bisa naik ke manajer. Nah, ketika kita sudah di manajer, kita akan membuat sebuah tatanan yang lebih rapi lagi untuk memberikan disiplin positif kepada anak. Yang awalnya kita hanya mengingatkan, yang berikutnya di manajer kita memvalidasi anak. Sudah kita ingatkan, kita berikan solusi kepada anak. Nah, ini adalah posisi manajer. Jadi saran saya, ibu kalau memang ingin di posisi pemantau, ambil yang pemantau dulu, jangan langsung ke manajer. Kalau awalnya penghukum, mungkin dari penghukum itu ke pemantau. Awalnya nih langsung memberikan hukuman, sekarang yang memantau itu ingatkan saja si anaknya. Nah, di keyakinan kelas, keyakinan kelas ada anak nih nggak mau buat keyakinan kelas. Kita bisa berikan sebuah interaksi yang positif kepada anak. Kita tidak memerintahkan, tapi kita berikan sebuah game alias sedikit. Ayo anak-anak, menurut kalian nih peraturan mana nih yang harus kita patuhi di kelas? Biarkan mereka menulis saja di kertas. Setelah mereka menulis di kertas, kita tempelkan di depan. Kalau ada anak yang tidak mau, kita berikan sebuah cerita kepada anak. Ketika kamu tidak mengikuti peraturan, kamu tidak bisa menjadi orang yang sukses. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin bisa berikan kepada anakmu. Jadi jangan ditekan anaknya. Kamu harus bikin peraturan ya. Kalau nggak bikin kamu, saya marahin. Jangan. Kita berikan narasi kepada anak. Ayo, kalau kamu bikin peraturan, nanti sama-sama nih kita sepakati di depan. Dan saya tidak akan bikin peraturan untuk diri saya sendiri sebagai guru. Tapi tugas saya sebagai guru apa, tugas kamu sebagai murid apa. Jadi kita berikan kepada anak itu sebuah narasi saja dulu. Ketika sudah kita berikan narasi, dia akan berkembang sendiri bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mungkin itu yang saya jawab. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Waktu mungkin kita masih diberikan waktu yang panjang oleh moderator, jadi mungkin masih ada waktu kita untuk berdiskusi lagi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bu, silakan. Ini Panitra, saya ingin tentang keyakinan kelas. Adakah Bapak menemui dengan kendala ketika melaksanakan keyakinan kelas? Ya, kendala itu pasti ada, Bu. Ketika saya menyusun keyakinan kelas, kendala itu ada. Kendala yang paling sering saya temui adalah membuat peraturan yang harus disetujui. Jadi membuat peraturan itu anak ini mengeksplor dulu nih peraturan-peraturannya. Setelah mengeksplor peraturan, kita lanjut ke kalimat positif. Nah, di sini adalah saya yang sangat berat. Peraturan berapa? Mengimplementasikan ke kalimat positif. Kita masih banyak anak-anak itu kebingungan. Contohnya dilarang libur atau dilarang mencontek. Narasi yang untuk membuat kalimat tersebut dilarang mencontek itu yang saya kami temui kendala yang sangat berat. Jadi cara saya mensiasatinya, kita memberikan cerita kepada anaknya. Kalau dilarang mencontek, artinya apa? Tidak boleh meniru pekerjaan orang lain. Nah, ketika tidak boleh meniru pekerjaan orang lain, berarti kamu harus apa? Mandiri. Nah, jadi kita berikan sebuah cerita kepada anak, kita berikan sebuah narasi kepada anak untuk mereka bisa mengeksplor
kalimat positifnya. Jadi tidak kita yang menentukan, jadi anak-anak yang menentukan. Jadi kendala saya ketika menerapkan keyakinan kelas, kita adalah membuat dari kalimat pasif menjadi kalimat positif. Ini yang membuat kami kesulitan. Baik Bapak Ibu, ya Pak silakan. Mohon izin saya terharu dari apa yang Bapak sampaikan dari kegiatan Dinas Bagus BP yang sudah memaparkan sekian banyak presentasinya. Saya cuma salut dari apa yang kalian sampaikan tadi. Cuma pertanyaan saya, bisa nggak saya seperti Pak Indra untuk bisa masuk di BP seperti apa? Karena saya memang tertarik dari materi yang Pak Indra sampaikan, yang Bapak CGP sampaikan. Gimana saya bisa masuk di CGP lah, supaya saya bisa mendapatkan materi-materi yang seperti ini, supaya saya lebih mendalami pembelajaran tentang CGP. Iya Bu, silakan. Boleh lagi Pak? Boleh Bu. Nah ini melanjut dengan Pak Junaidi. Nah jadi Pak, karena Bapak ini saya melihat jalur bergerak. Jadi Pak, selama ini kan saya nih Pak yang awamnya saja tentang guru penggerak nih Pak, banyak tugasnya yang luar biasa Pak. Terus Pak, Zoom-nya ini Pak sampai malam-malam, kayaknya membakar waktu saya nih kok habis hanya untuk di sini Pak. Jadi apa sih Pak sebenarnya di guru penggerak ini sebenarnya dilakukan Pak? Karena saya awam nih Pak ya, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Kemarin dan Pak Dini. Jadi kalau saya jawab pertanyaan Pak Dini dulu, untuk masuk ke guru penggerak, untuk ikut kegiatan guru penggerak ini Pak, sebenarnya tidak sulit dan tidak ada syarat khusus. Berbeda kalau kita menjadi kepala sekolah harus menggunakan ABC sekian. Nah kalau untuk jadi guru penggerak itu tidak syarat khusus Pak. Bapak masuk saja ke SIM PKB, di situ ada pendaftaran calon guru penggerak, Bapak itu bisa jalankan. Kemudian nanti ada sesi wawancara, kemudian membuat esai, Bapak itu bisa jalankannya. Dan yang paling menyenangkan ketika sudah masuk guru penggerak ini adalah kita dapat materi dan suasana baru, dan yang paling pertama itu adalah kawan baru Pak. Karena kita se-Indonesia, dan ketika kita dikumpulkan per kabupaten, nanti ketika ada namanya daring elaborasi, itu kita dipertemukan satu provinsi Pak, melalui daring. Nah, untuk masuk sangat gampang Pak, Bapak ikut saja step by stepnya. Kemudian setelah masuk, yang Bapak tekankan itu adalah komitmen. Saya masuk atas kemauan saya, maka saya harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak mau ikut CGP, tidak sulit, masuk aja ke CGKB, langsung bisa ikut. Nah, kemudian saya jawab pertanyaan Bu kemarin. Itu hanya tampak dari luar saja Bu, dari dalamnya lebih luas lagi Bu, lebih luas lagi. Tapi kita di sini diberikan pengajaran untuk memanajemen waktu. Jadi lebih tepatnya Bapak Ibu, jadi tepatnya setelah masuk CGP itu tugas yang menumpuk, kemudian waktu yang tidak terkontrol, itu sebenarnya tidak membuat kita berat. Yang membuat kita berat adalah ketika kita tidak berkomitmen. Jadi ketika kita sudah berkomitmen, apa saja yang kita lakukan itu akan terasa ringan. Jadi Bu, yang Ibu sampaikan di awal tadi, Zoom yang sampai malam, kemudian tugas yang banyak, kemudian waktu kita kadang cukup, itu hanya tampak dari luar saja Bu. Ketika Ibu sudah melakukannya, dan sampai sekarang saya belum merasakan waktu yang dikejar-kejar, kecuali kalau Ibu tidak ada tugas tambahan. Kalau Ibu ada tugas tambahan, mungkin merasa 1 kali 24 dan keluar. Baik Bapak Ibu, singkatnya untuk CGP itu ketika kita komitmen, kita akan ingin menjalankannya. Baik Bapak Ibu, tidak ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak Indra. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti apa yang saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil saja dari CGP. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke CGP, Ibu akan merasakan dampak yang lebih baik lagi. Baik, saya sudah sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.